Selamat siang dan salam cuan bersama channel ini at Forex Indo Trade House. Hari ini Jumat 31 Januari ya, di akhir bulan Januari juga bertepatan hari Jumat, dan sekarang jam menunjukkan 13.06.07 WIB Jakarta Time. Dan kita bisa lihat ini langsung aja di halaman sebelah kiri yang paling atas ini ya, XAU USD, di mana high hari ini mencapai ATH mencetak rekor sejarah, yaitu tepatnya pada pukul 7:07 dengan harga 2799.7, dan low-nya ini terjadi pada jam 12.35 barusan pada harga level ataupun tingkat di 2793.93 ya. Dan ini sebelah kanan, ini purchasing saya kemarin dan masih ingat itu semuanya posisi buy. Dan ini bisa dilihat ini ya, itu pada ini kemarin itu masih stay di ada floating profit 560 ya. Itu tepatnya saya upload di kalian pada jam 12.14 kemarin, yesterday ya. Dan ini adalah data yang kemarin yang saya memperkirakan apabila terjadi yang range yang besar, di mana itu mencapai 2803 dan low-nya itu bisa 2728 sampai dengan 2725. Tapi itu tidak ada semua ya, tidak terjadi. Yang ada terjadi juga di range normal. Nah, ini diperhatikan range normal saya memperkirakan di 2785 sampai dengan 95, dan ini tercapai. Kalau kalian ada buy dulu, padahal itu kemarin bisa dilihat ini saya waktu berbicara dengan ini di uploadnya di 2760 ya. Kalau ada buy ya cuan, dan saya memperkirakan low-nya itu mencapai di 2752 sampai 48, itu tidak terjadi ya. Tapi saya ada garis bawahi, ingat nggak kata-katanya? Apabila jam 4 subuh nanti akan bergerak naik terus ke atas sampai menembus di 2800. Itu pun tidak terjadi, dan ini patokannya pada jam 15.00. Apabila dia break di 2766, itu angkanya, itu harganya akan naik dan otomatis itu sudah jelas itu ya. Pada kemarin ini di harga yang kuning ini, yang kuning di 2760.17 ya. Nah, ini tercapai semua. Apabila kalian ada posisi seperti saya buy ya, pasti cuan. Nah, ini nyatanya ya, dimana jam pukul 18.48 saya selesaikan semua. Dan juga diketahui pukul 8.15 ada pengumuman dari ECB di mana akan menurunkan suku bunga, dan kita masih menunggu kepastiannya. Dan pukul 18.48 saya sudah nggak mau lagi, dan ini bisa dilihat ini ya, itu 1900 itu posisinya dengan harga 2778.17. Saya reply sekali lagi, TP semua, sisain satu. Saya perkiraan untuk nge-fight di sana, tapi ya sebentar, kita selesaikan dulu. Semuanya saya selesaikan di 2778 semua. Sisa satu itu. Nah, sisa satunya itu pukul 19.12 saya pun udah lihat udah goyang juga, saya keluarkan aja. Kalau nggak ini kan lumayan itu, bisa kurang lebih 1000 lagi itu ya. Dan ini kebetulan
ECB tiba-tiba European Central Bank itu memotong suku bunga menjadi 2,75. Ya. Itu berita ini saya dapat ya. Itulah nggak kecetak itu. Harusnya begitu ini saya langsung aksi. Saya masukin sell ya di 2781 dengan harapan di ECB kurangin bunga, otomatis orang lari ke dolar US dollar. Kalau US dollar menguat, emas turun. Makanya saya short di situ. Ya, itu pada jam 20.25. Dan ini saya juga sudah mengatakan itu pada jobless claim ataupun GDP itu kurang begitu mengaruh, dan ini harusnya cuan itu saya. Tapi saya diamkan aja karena saya berpandangan positif angkanya itu bisa mencapai di 2770-an. Tapi hanya mencapai di 2778. Itu terjadi pun pada jobless claim GDP itu. Nah, itu pada jam ini pada jam 23.35 saya sudah menyerah istilahnya. Saya buy 2793.48 sebesar 0,2. Mungkin bagi kalian, nah ini aneh, tapi ini fakta. Nah, ini tadi pagi saya melakukan withdraw lumayan 2000 ya, langsung saya punya saldo 34.900. Oke. Nah, ini pada jam 10 tadi yang buy punya saya take profit 2796.5.7.8 lagi. Sisa ini saya diamkan aja udah. Sisa di 2781.5. Nah, ini ada berita ya. Itu diterbitkan pukul 6 tadi ya. Jadi para traders itu ya masih bingung dengan agenda Trump, di mana dia punya tarifnya itu masih nggak jelas, masih abu-abu, makanya dibilang uncertain. Jadi orang-orang pada cari safe haven untuk membeli emas. Dan ini adalah beritanya, bisa kalian baca ya. Diperkirakan gold emas hari tahun ini bisa mencapai angka 3.000 kata analis predik ya. Dan ada satu lagi yang ini yang lebih gawat, rupanya selain Chinese New Year, diam-diam China terus menerus membeli emas ya, purchasing emas sebagai penopang harganya naik ya. Jadi posisi sell ya nggak bisa tahan lama-lama. Ini kalau melihat akumulasi dari berita ini ya, antara 2.900 sampai dengan 3.000. Ya, ini berbahaya. Jadi kalau kalian ada posisi sell punya, saya anjurkan atau saya kasih inisiatif, kalau nanti ada sempat turun,
ya cepat diselesaikan. Dan ini itu governor dari Fed ya, itu adalah Fed Government Bowman ya, dia akan berpidato nanti malam ya, dan ini adalah agendanya pukul 20.30 ya, dan dibarengin dengan PCE, personal income ya, itu pada jam yang sama. Saya rasa ini akan berbicara yang jadi acuannya hanya dia doang, karena biasanya dia berpatokan US dollar akan naik dan emas akan turun. Itu dari kemarin kita ini ulas juga selalu sell di pada jam-jam itu, lumayan untungnya itu ya. Dan ini tidak ketinggalan, ini adalah juga bisa membantu kalau Anda ada posisi ya, itu pada pukul 21.45 dan pukul 20. Apa itu beritanya? Yaitu MNI Chicago Business Barometer ya. Dan yang kedua Dallas Fed Trimming PCE Inflation Rate. Saya rasa itu juga penting, dan angka-angkanya ini menunjukkan bunganya atau US dollar akan tinggi, dan tidak ini ya, masih inflasi kalau dilihat dari data-data ini ya. Dan ini perlu juga satu dibarengin ya sebagai kombinasi, itu signal itu dari kemarin sampai sekarang masih menunjukkan posisi buying ya. Jadi agak ini rancu ya beritanya ini juga. Dan ini satu lagi, dia punya angka-angkanya yang diterbitkannya pukul 10.32 ini ya. Itu atasnya 2805, 2820, 2840, dan untuk di bawahnya supportnya 2777, 2766, 2756. Dan perlu dilihat lagi ini posisi buying ini hanya tinggal 41%, jadi orang udah miring sebelah, cuman nggak gitu jauh ya. Dan sellingnya 59 ya, mungkin ya beginilah datanya kalau dia mau turun ya, pelan-pelan gitu, tidak akan jauh. Ini sama. Dan ini ada satu lagi berita mungkin yang jadi acuan yang lebih penting, dan ini juga baru keluar pukul 11.29 ya. Itu benar, itu emas mencapai rekor tertinggi ya, karena masih rancu. Dia punya tarif dari Presiden Amerika Donald Trump, dan ini adalah beritanya. Saya perbesar ya, the downside inflation surprise could further support gold. Kalau dia punya inflasinya menurun ya bisa menopang harga emas. Silver platina itu masih mencapai weekly punya high. Lalu personal income data pukul 13.30 GMT Jumat ya, berarti pukul 20.30. Saya rasa nggak gitu penting. Yang dipentingkan itu dari Fed Governor Bowman yang berbicara. Intinya hanya itu, mendorong kemana itu US dollar. Ya. Capai 2.800. Oke. Dan seperti biasanya sebelum mengakhiri acara ini, dan ini adalah perkiraan dari saya, itu high-nya saya lihat juga masih di sana ya, tapi low-nya untuk range besarnya itu ya
Oke, kita bisa foto dulu ya seperti biasa. Oke, kalau ini pandangan dari saya, kita bicara ada fluktuasi yang besar ya, range yang besar, itu bisa mencapai di 28, 03 sampai dengan 08. Kalau fluktuasinya besar itu bisa mencapai di 27 kemarin, 70 sampai 27, 60. Itu range yang besar ya. Dan ini analis dari saya, apabila harga emasnya berjalan dengan normal ya, tidak ada isu yang menimpa ya. Kalau ini hanya saya perkirakan sekarang ada di 2799 poin sekian, itu tidak jauh dari angka di sini. Tetapi low-nya saya bisa baca kurang lebih ada di harga di 27 60 sampai dengan 65 itu. Ya. Dan sebelum mengakhiri acara ini, sekali lagi jangan lupa memberi subscribe, like ataupun komentar di kolom komentar agar di channel ini ataupun di forum ini bisa lebih baik ke depannya. Selamat siang para traders maupun para trading ini. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat weekend, selamat menjalankan aktivitas Anda, dan semoga itu artikel-artikel tadi bisa bermanfaat bagi kalian untuk sebelum mengambil keputusan ya untuk purchasing ya. Dan saya akan kembali pada hari Minggu, tepatnya di awal bulan Februari, tanggal 2 Februari 2025. Oke, selamat siang dan salam cuan.